Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Hawalia dari kelas 6A ingin membuat video tugas EKT 2 mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Islam, di mana dalam video kali ini saya menggunakan strategi pembelajaran kontekstual. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Gimana nih, masih pagi masih pada seger lah ya, masih udah pada sarapan. Langsung aja lah ya, pagi kali ini kita akan membahas tentang kewajiban menuntut ilmu. Buka bukunya halaman 23. Di sini tuh ada nggak sih yang tahu ilmu itu apa? Ya, coba kamu jelaskan ilmu itu apa. Iya benar, coba yang lainnya ada yang tahu nggak ilmu itu apa? Oke, itu juga benar. Jadi ilmu itu berasal dari bahasa Arab, di mana alima ya'limu ilman, yang artinya mengerti, memahami benar-benar. Itu menurut bahasa. Sedangkan kalau menurut istilahnya itu di mana segala pengetahuan atau kebenaran tentang suatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu itu wajib kita cari, wajib kita pelajari. Nah, kayak kalian kan datang ke sini itu untuk menuntut ilmu. Coba di sini siapa yang tahu kenapa menuntut ilmu itu wajib? Iya, coba menurut kamu kenapa menuntut ilmu itu wajib? Coba jelasin. Oh iya, kayak gitu. Coba yang lainnya ada nggak yang tahu kenapa menuntut ilmu itu wajib? Coba kamu. Iya, itu benar semua jawabannya ya anak-anak. Menurut Ibnu Majah itu menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, kalau menurut Nelson Mandela itu kenapa ilmu itu wajib dipelajari? Karena menurut Nelson Mandela pengetahuan itu dapat mengubah dunia. Jadi yang tadinya kita nggak tahu apa-apa, jadi tahu segala sesuatu yang mungkin kita belum tahu. Coba kalian buka halaman 25. Di situ tuh ada dalil tentang menuntut ilmu. Salah satunya ada di surat Al-Mujadalah ayat 11, yang mana itu artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman yang mempunyai ilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, penjelasan dari surat ini itu menjelaskan bahwa Allah itu menyukai orang yang berilmu dibandingkan yang tidak berilmu. Allah itu menyukai orang yang benar-benar memiliki rasa ingin ketahuan yang tinggi agar dia tahu segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kan kita juga sebagai muslim itu tahu bahwa manusia itu turun ke bumi itu sebagai khalifah, dimana itu pemimpin di bumi ini. Itu tuh jadi khalifah itu bukan karena keparasannya, bukan karena ganteng, cantik, tapi karena kepandaiannya. Nah, jadi menuntut ilmu itu wajib bagi kita semua, bagi kalian. Ibu juga nih sebagai guru masih menuntut ilmu. Kan zaman sekarang itu udah banyak kan teknologi, kayak di Instagram ada, di YouTube ada film atau video-video pendek tentang menuntut ilmu. Kayak di Instagram aja tuh kadang ada postingan yang sesuatu hal baru yang kita baru tahu. Kayak Ibu kemarin ngeliat postingan di Instagram, Ibu tuh baru tahu kalau itu ada. Pasti kalian juga bakal nemuin entah di Instagram, di YouTube, atau bahkan dari orang-orang yang kalian kenal lewat sosmed. Nah, jadi anak-anak maupun kalian atau ibu atau bahkan mungkin orang lain yang di luar sana, ilmu itu penting. Karena ilmu itu dapat mengubah dunia, juga dapat memajukan kita di masa yang akan datang. Seperti untuk bekerja, atau bahkan ya, orang yang berilmu itu gak gampang kena hoak. Dan juga ilmu itu bisa menata karir kita di masa depan. Kayak pengen jadi pilot, itu kan ada sekolah pilotnya. Atau bahkan jadi dokter juga ada sekolah dokternya. Ibu juga jadi guru ada sekolahnya. Ada ilmunya sendiri untuk profesi ibu sebagai guru. Jadi kalau kalian nanti di masa depan ingin sukses, ingin jadi orang yang sukses, itu kalian harus menuntut ilmu dengan baik dari sekarang hingga nanti. Nah,
ilmu itu penting, bahkan di kehidupan kita sehari-hari juga itu sangat penting. Kayak kita mau sholat, itu kan ada tata cara wudhu, tata cara sholat. Kalau kita nggak tahu tata caranya, kita nggak bisa sholat. Sholat kita nggak diterima. Atau enggak di dalam kehidupan bermasyarakat, kayak yang sering kita rasain, sering kita alamin di masyarakat gimana. Nah iya betul. Kadang kan kita suka ngelihat kayak anak kecil yang suka manggil orang tua dengan gak sopan, atau bahkan ada anak kecil yang ngisengin orang tua. Itu karena mereka belum tahu tata krama, mereka belum diajari sama orang tuanya mungkin, atau dalam sekolahnya juga belum mengerti banget apa itu tata krama. Atau juga ada seperti minta tolong. Kan di luar sana kita sering, atau bahkan nggak sedikit lah ya, nggak sedikit ngelihat orang yang minta tolong tapi nggak dengan nada yang nggak sopan. Contohnya kayak, woi ambilin itu dong, woi ambilin ini dong, tanpa kata tolong. Itu karena mereka kurang ilmu, kurang tahu tata krama, bagaimana cara kita meminta tolong dengan sopan, baik itu kepada teman kita sendiri, pada yang lebih tua, atau bahkan pada yang lebih muda. Oke anak-anak, pembahasan kali ini sampai sini aja ya. Dan juga jangan lupa menuntut ilmu dimanapun dan dengan siapapun, karena ilmu itu kadang datang dari hal yang tak terduga. Baik anak-anak, itu aja dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.